got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rahma Delia Rizvi, Reflina Alifa Putri, dan Mujahidatul Rahma. Baiklah, langsung saja, yaitu pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh Mujahidatul Rahma. Materi kedua akan dibacakan oleh Rahma Delia Rizvi, dan pembacaan materi ketiga akan dibacakan oleh Reflina Alifa Putri. Kepada Muja dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu A. Sektor publik perekonomian. 1. Sektor publik. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Menurut Lipsey, sektor publik adalah bagian dari sektor in ekonomi dalam bentuk institusi pemerintah. Sektor publik yang sering pula disebut sebagai sektor negara merupakan bagian dari negara yang berurusan dengan pemberian, produksi, dan alokasi barang dan jasa oleh dan untuk pemerintah atau warga negara, baik nasional, regional, atau yang bersifat lokal. 2. Karakteristik kebijakan publik. Karakteristik kebijakan publik mempunyai sifat mengarahkan, mengoreksi, dan melengkapi peranan mekanisme pasar. Secara lebih terperinci, karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Untuk mencapai efisiensi pasar. Suatu kondisi di mana produksi barang sama dengan keinginan pasar. Yang kedua, peraturan pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi apabila terdapat kondisi persaingan yang tidak efisien. 3. Pertukaran barang dan jasa tertentu. Dalam mekanisme pasar, perlu ada proteksi dari pemerintah untuk melindungi pelaku pasar. 4. Timbulnya masalah eksternalitas yang perlu dipecahkan oleh pemerintah melalui anggaran, subsidi, dan pajak. 5. Perlunya peran sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam mekanisme pasar. 6. Untuk menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga, dan tingkat pertumbuhan. B. Pembiayaan sektor publik oleh pemerintah. Macam-macam pembiayaan sektor publik. 1. Line item budget. Line item budget termasuk kategori sistem pembayaran yang cukup tua sehingga disebut sebagai bagian dari sistem pembiayaan tradisional. Kelebihannya berfokus pada input dan memberikan informasi tentang beberapa banyak dibelanjakan dan bagaimana membelanjakannya, tetapi kurang menekankan mengenai apa yang dibelanjakan. Kelemahan, kurang menekankan mengenai apa yang dibelanjakan. 2. Incremental budget merupakan sistem pembiayaan yang hanya menambah atau mengurangi jumlah biaya dengan menggunakan data pembiayaan tahun lalu sebagai dasar perencanaan tahun sekarang. Kelebihannya cocok untuk pembiayaan kegiatan yang bersifat rutin dan selalu dilaksanakan, misalnya kegiatan administrasi kantor. Kelemahan, karena menggunakan pembiayaan tahun lalu sebagai dasar pembiayaan, maka seringkali terjadi duplikasi pembiayaan. 3. Planning, programming, budgeting system. Salah satu reformasi keuangan pembiayaan sektor publik adalah adanya upaya mereformasikan pembiayaan dari sistem pembiayaan tradisional menjadi pembiayaan modern yang berorientasi pada pendekatan New Public Management. 4. Zero-based budgeting merupakan sistem pembiayaan berbasis nol atau mulai dari nol. Zero-based budgeting tidak menjadikan pembiayaan tahun lalu sebagai dasar penyusunan pembiayaan tahun sekarang sebagaimana dalam line item dan incremental budget. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang ketiga. C. Pembiayaan sektor publik dalam ekonomi konvensional dan Islam. Pertama, pembiayaan sektor publik dalam ekonomi konvensional. Sumber dana untuk pembiayaan sektor publik atau pembangunan biasanya terdiri dari peningkatan tabungan domestik, penerimaan pajak, investasi asing, perdagangan internasional, utang dan bantuan luar negeri, serta dengan utang dari masyarakat.
Pemerintah melakukan utang kepada rakyat dengan menjual obligasi. Biasanya pemerintah memberi return atau suku bunga atau bagi hasil, sehingga masyarakat mengurangi tabungan di bank dan pemerintah akan membelanjakan belanja yang mana perusahaan akan memproses belanja tersebut. Jika pengusaha merespon dengan meningkatkan produksi, maka jumlah barang di masyarakat meningkat sebanding dengan meningkatnya jumlah uang beredar. Dan jika pengusaha tidak meningkatkan produksi, maka akan terjadi kenaikan harga, karena permintaan yang menguat tersebut tidak disertai dengan penambahan produksi. Bank sentral sekarang akan menilai apakah inflasi ini dikehendaki atau tidak. Jika tidak dikehendaki, bank sentral akan membiarkan kenaikan suku bunga, tetapi jika inflasi masih dikehendaki, maka bank sentral akan menahan suku bunga. Penerimaan pemerintah yang lebih penting adalah memungut aneka pajak untuk membiayai aneka keperluannya. Jenis dan tarif dari aneka pajak ini di negara barat umumnya lebih besar dari ketentuan zakat di dalam Islam. Pajak atau zakat merupakan penerimaan negara yang utama. Pendapatan pemerintah tersebut tidak dipungut sekaligus. Keadilan perpajakan dalam intinya adalah beban pajak tersebut terdistribusi sedemikian rupa sehingga target pencapaian penerimaan pajak diimbangi dengan mengurangi kesenjangan pendapatan golongan masyarakat yang kaya dengan golongan masyarakat yang miskin. Kecilnya kesenjangan mendorong stabilisasi yang kondusif bagi perbaikan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu pembiayaan sektor publik dalam ekonomi Islam. Terkait pembiayaan sektor publik oleh negara, berikut adalah beberapa instrumen yang dikenal dalam Islam. Yang pertama yaitu zakat. Sebagaimana tertentuan dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah atau pengurus kaum muslimin untuk membiayai kebutuhan bersama terutama yang menyangkut pengembangan SDM. Zakat adalah ibadah yang wajib yang hampir selalu disebutkan di dalam Al-Quran bersamaan dengan kewajiban sholat. Ayat mengenai zakat sudah diturunkan sejak periode Mekkah yang bersifat dorongan pribadi dan pada periode Madinah ketika Nabi SAW memegang kekuasaan. Zakat mulai ditentukan sebagai penerimaan negara yang terpenting. Yang kedua yaitu tanah dan sumber alam. Negara memperoleh tanah-tanah ini pada prinsipnya dengan dua jalan. Ada yang diperoleh dengan jalan damai dan diperoleh dengan perjuangan, seperti pembebasan diri saat dirinya negara Indonesia. Yang ketiga penerimaan lainnya. Di samping penerimaan negara yang pokok sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah negara muslim memiliki sumber lain seperti wakaf, pemberian aset abadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas, kalalah bagian negara dari warisan dan barang temuan, seperti harta karun dan lainnya. Jika kebutuhan publik belum terpenuhi, negara dapat memungut pajak tambahan. Yang keempat adalah implikasi pembiayaan sektor publik oleh pemerintah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tidak cukup hanya dengan penyediaan modal pembangunan dan proses teknologi, tetapi diperlukan perubahan sosial dan kelembagaan. Dalam hal ini, sektor publik memiliki peranan penting. Yang pertama, dampak pajak terhadap sistem ekonomi. Struktur perekonomian nasional terdiri dari pendapatan nasional dan jumlah konsumsi dan tabungan. Hubungan dari ketiga unsur tersebut adalah pendapatan nasional sama dengan jumlah konsumsi ditambah jumlah tabungan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi terakhir yaitu kebijakan pengeluaran dan pengelolaan keuangan publik oleh negara. Pengelolaan keuangan publik oleh negara tercermin dalam kebijakan anggaran secara simultan, yang mana kebijakan anggaran mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut. A. Yaitu peningkatan pelayanan pemerintah perlu diikuti dengan kenaikan pajak. B. Distribusi pendapatan kelompok rendah dan tinggi perlu diikuti pengenaan pajak progresif atau sebaliknya. C. Kebijakan yang lebih ekspansionis diperlukan dengan menaikkan pengeluaran publik atau dengan menurunkan pajak. Baiklah, sekian materi dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.